Kali ini, Keren ini akan melaksanakan seminar yang bertemakan Career Guidance in New Normal. Tadi kan untuk membangun karir kita harus tahu dong passion kita apa gitu ya. Nah, gimana nih cara mencari passion? Kan orang suka tanya juga ya, apa sih passion gue gitu? Gue sukanya apa sih? Kadang-kadang banyak yang bingung gitu. Nah, dulu waktu saya pertama memikirkan diri saya juga gitu ya tahun 2009 tentang sebetulnya passion saya ini apa sebetulnya gitu. Tadi kan disebutkan tuh kalau akhirnya saya kuliah lagi di doktoral itu ngambil People and Knowledge Management, itu proses penemuan diri gitu ya. Oh ternyata gitu. Akhirnya saya memperkokoh branding saya itu dengan kuliah doktoral di bidang yang memang saya suka. Nah, bagaimana cara pendekatannya gitu? Bagaimana cara kita memilah-milah? Itu saya tulis dalam buku saya Remapping Life ya, The New You. 3 3 3 sama dengan 1 ya. 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 1. Nah, semua orang bisa bilang tentang oh masa lalu, masa kini, masa depan gitu ya. Ini ada 3 dimensi waktu. Yang saya mau garis bawahi adalah masa depan itu bisa akan lebih nyata, akan lebih mudah terwujud kalau kita bisa bawa gambarnya ke hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jadi direktur gitu, jangan cuman pengen jadi direkturnya gitu. Bisa nggak you buat kayak film di dalam benak, dalam mind gitu, dalam pikiran gitu. Kenapa harus demikian gitu? Karena gambar yang sangat strong di pikiran kita itu bisa membuat kita lebih tergerak untuk melakukan upaya-upaya ekstra. Kalau enggak kita cuma mikir iya deh kalau enggak ya sudah gitu. Kita nggak betul-betul jadi bersemangat untuk melakukannya, tidak mau melakukan upaya ekstra. Nah, itu maksudnya masa depan dituliskan bukan sekedar dituliskan, tapi digambarkan, ditarik ke hari ini. Terus saya juga ada tulis itu ada jendela diri ya. Ada kegetiran, kegelisahan dan tantangan. Itu banyak ya teman-teman ya. Nanti bisa lihat ini ada e-book-nya ada ya, ada di Play Store kalau mau lihat ya. Nah, salah satu langkah nih buat kita nih, buat semua orang sebetulnya mau job seeker, mau siapapun yang sudah jadi direktur, yang sudah top kalau mau selalu bisa berkontemplasi ya. Mikirin diri ya, mereview dirinya, mengevaluasi dirinya gitu. Ada 5 langkah yang sederhana yang saya buat di sini. Pertama adalah kita menemukan kembali siapa diri kita gitu. Nah, menemukan diri kita kembali ini juga perlu melihat yang masa lampau gitu. Karena kita tidak mungkin terlepas dari masa lampau kita. Kita hari ini adalah bentukan dari proses selama masa lalu kita. Kalau hari ini kita belum berhasil, bisa jadi cara kita menjalankan hidup selama ini memang belum membentuk kita jadi orang berhasil gitu. Nah, kita harus temukan itu gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat apa yang terjadi hari ini, tapi lihat prosesnya nih kenapa gue sampai begini nih kenapa. Dalam proses itu kita juga bisa menemukan apa-apa yang mungkin bisa kita kembangkan lebih baik, namanya restore ya, restorasi, perbaikan kembali. Jangan-jangan ada hal-hal yang dulu kita lakukan dengan baik, tapi terus kita abaikan gitu. Misalnya dulu kita pengen jadi seorang digital marketer, tapi ternyata kita dulu tuh suka jadi pembicara misalkan. Oh, kalau saya belum bisa dapat pekerjaan sama orang jadi digital marketer ya, mungkin saya bisa menawarkan sesi training bagaimana jadi seorang digital marketer gitu. Karena kan saya pinter ngomong, misalnya itu, saya suka ngomong gitu. Ini contoh-contoh yang saya katakan tadi menciptakan lowongan pekerjaan gitu. Jadi kita lebih proaktif gitu, ya. Cari talenta-talenta apa yang ada di dalam diri kita gitu. Kalau kita butuh bantuan, kita bisa cari profesional untuk membantu kita mengenali talenta-talenta ini. Tapi kalau nggak parah-parah banget, kenali sendiri saja gitu ya. Kenali sendiri saja, coba dengan proses reflektif seperti ini. Kemudian kita perlu reinforce ya, mencari komunitas, organisasi yang tepat, volunteering, apa saja agar kita punya kesempatan melatih kemampuan-kemampuan kita itu. Kita punya kesempatan dapat network yang tepat agar kemampuan kita itu bisa tersalurkan. Nah, kita juga perlu lihat kekurangan kita apa, kecenderungan negatif kita apa, bagaimana cara kita untuk mengurangi potensi malapetaka dari kekurangan-kekurangan kita itu.
Dari situlah kita bisa mencoba kembali menggambarkan seperti apa hidup kita di masa depan. Kalau kalian udah dapat banyak informasi, so yang harus dilakukan adalah mengirimkan lamarannya ya, mengirimkan CV-nya kan. Tadi Pak Zulfikar udah ngajarin untuk memilih posisi ya. Oke, kalian udah memutuskan untuk bekerja di satu karir tertentu, so kalian harus apply kan, harus mengirimkan lamaran, harus mengirimkan CV kalian. Nah, ketika kalian mau mengirimkan CV, pertanyaannya apakah kalian mengirimkan CV dengan cara yang benar selama ini melalui email? Nah, saya kasih beberapa panduan yang praktis ya buat kalian semua. Nah, yang pertama harus kalian lihat adalah ketika kalian membaca sebuah iklan lowongan kerja, baca baik-baik, teliti iklan lowongan kerja tersebut. Yang harus kalian perhatikan adalah selain dari kualifikasi atau requirement-nya, karena kebanyakan orang cuma baca requirement kan. Nah, kalian juga harus baca yang bagian bawah itu ya, biasanya jadi persyaratan-persyaratan yang terlewatkan. Kalian harus perhatikan email address-nya jangan sampai salah ketik, dokumen apa yang dibutuhkan kalau misalnya memang diminta, ya. Lalu subjeknya harus seperti apa. Nah, itu perhatikan ketika kalian mau mengirimkan lamaran pekerjaan, mengirimkan CV ke perusahaan yang kalian sudah target dengan posisi yang kalian inginkan. Nah, setelah itu, ya, lakukan double check nih. Nah, ini saya bikin dummy kemarin ya, bikin sampel bagaimana contoh format lamaran atau CV yang akan dikirimkan melalui email. Ya, ada bagian email address HRD-nya ya, lalu ada bagian subjeknya. Nah, bagian subjek ini kalian bisa perhatikan di iklan lowongan biasanya dikasih tahu gitu ya, seperti apa harusnya. Tapi kalau misalnya di lowongan itu tidak ada ya, maka minimal kalian menggunakan format seperti yang saya contohkan seperti ini. Jadi posisinya apa, lalu nama kalian ya. Nah, berikutnya lagi diisi body email. Jadi ini juga sering terjadi di LinkedIn, saya sering lihat ada HRD yang cerita banyak pengirim CV ya yang tidak mencantumkan body email ya di dalam emailnya. Jadi saran saya adalah isi body email kalian ya. Jadi badan email itu diisi dengan kalimat ya permohonan untuk melamar pekerjaan ya. Nah, berikutnya lagi yang harus kalian perhatikan juga adalah di bagian lampiran attachment-nya. Nah, ada dua hal kalau di attachment ini, ada ukuran dari lampiran yang kalian kirimkan dan juga nama penamaannya. Ini dulu saya di rekrutmen ini jadi PR kita juga gitu ya, karena eee, kalau misalnya teman-teman tidak memberi nama filenya dengan baik, itu recruiter itu pasti ngerasa kesulitan untuk mensortir CV-nya. Jadi ini saya kasih contoh juga bagaimana cara menamai file ya. Jadi mirip dengan subjek tadi, nama posisi yang kalian mau lamar, lalu dengan nama lengkap kalian. Dan pastiin ya, ukuran file yang kalian upload ya, yang kalian unggah itu tidak melebihi dari kapasitas maksimal yang disyaratkan. Jadi misalnya di iklan lowongannya ada tulisan jelas maksimal file 1 MB gitu ya. Nah, jangan sampai ukuran file kalian lebih dari itu karena biasanya di sistem di email sistem dari perusahaan itu memang sudah dibatasin ya bahwa kalau ada orang yang mengirimkan di atas yang mereka syaratkan, itu otomatis terblokir. Jadi kalau misalnya hari ini kalian udah ngirim lamaran ke banyak perusahaan, lalu tiba-tiba ngerasa bahwa kok kayaknya saya ngirim email kemana-mana tapi kayaknya nggak ada hasilnya nih. Jangan-jangan ya, jangan-jangan kalian selama ini ngirim CV dengan ukuran file yang terlalu besar sehingga banyak perusahaan yang memblokir CV kalian. Akibatnya ya nggak kebaca sama HRD-nya. Ya, jadi perhatikan di poin itu di Zeiss-nya, gitu juga nama. Dan kalau kalian perhatikan saya mencontohkan itu ada satu lampiran saja. Nah, supaya memudahkan HRD juga ketika kalian mengirimkan lamaran lewat email gitu ya, pastiin jangan terlalu banyak lampiran gitu ya. Jadi jangan jangan memisah-misahkan file lampiran kalian. Misalnya CV sendiri, lalu ada ijazah lagi sendiri, transkrip nilai sendiri ya, surat keterangan kerja sendiri kalau yang udah pengalaman. Akhirnya ada 20 attachment gitu ya, atau ada 15 attachment. Nah, itu sebenarnya tidak baik gitu ya, karena HRD akan susah untuk membacanya. Jadi kalau memang memungkinkan, kalian harus belajar gimana caranya untuk menyatukan semua file pendukung kalian di dalam satu dokumen. Sehingga ketika kalian ngirim itu cuma satu file aja. HRD tinggal buka, pelajari semuanya di satu file tersebut. Gitu ya. You need to research the company that you are applying. Jadi, apa ya istilahnya, kenapa sih saya nge-apply ke perusahaan ini?
perusahaan seperti apa sih yang saya apply. Jadi nggak asal ada 1000 lowongan, teman-teman apply ke seluruh seluruh perusahaan itu, dan teman-teman pada saat dipanggil teman-teman nggak ngerti ini perusahaan seperti apa sih. Karena pada saat rekruter bertanya kenapa sih kok Anda pengen kerja di tempat kami, you need to understand the business, you need to understand ini perusahaan seperti apa sih, dan Anda harus relate-kan dengan apa yang Anda punya. Nggak cuma sekedar asal apply aja. Karena saya melihat ada beberapa job seeker yang tujuan gitu ke emailnya dia sendiri, terus semua perusahaan ditaruh di BCC, terus dear HRD atau bagaimana. Jadi tidak customize. Jadi teman-teman juga mungkin nggak ngerti, nggak ingat sudah pernah apply ke perusahaan mana aja. Jadi mungkin this is something that you need to consider. To do your homework, to research the company that you are applying. Jadi make sure that you are interested to the company first, then after that teman-teman baru mengapply ke posisi tersebut. Kemudian polish yourself, of course. You need to understand your portfolio. Teman-teman harus paham sudah ngerjain apa aja sih in the past waktu kuliah. Apakah sudah pernah berorganisasi seperti apa, waktu itu dapat project apa, ngerjain apa, kemudian pada saat itu project yang seperti apa sih, detailnya harus ingat. Jangan dihafalin, tapi harus dipahami. Kalau cuma dihafalin, pertanyaannya beda, nanti istilahnya nanti bakal bisa ambiar gitu loh, lupa semua. Jadi you need to understand yourself inside out. Kemudian you need to sharpen your skills. Tadi kan Pak Zulfikar sempat mention ya mengenai soft skill, kemudian hard skill. Misalnya teman-teman background-nya di IT, teman-teman juga harus menambah ilmu yang mana akan mempertajam keahlian teman-teman di bidang IT atau bidang apapun itu. Intinya you need to have a very good skill on what you're doing. And then finally practice. Interview itu bisa dilatih kok. Karena saya pernah waktu ada cerita, jadi ya again dari ngobrol-ngobrol, beliau bilang, kenapa ya tiap kali interview gue tuh selalu nggak bisa jawab pertanyaan. Kemudian saya nanya, pertanyaan apa sih yang sering kamu dapatin atau something that you sesuatu yang sering ditemuin pada saat interview. Saya tuh sering kali nggak bisa jawab pertanyaan kayak what are your strengths and weaknesses? Apa sih kelebihan Anda dan kekurangan Anda? Terus sesering apa teman-teman? Sesering apa kamu dapat pertanyaan itu? Dia bilang, ya hampir setiap interview sih selalu ditanyain, dan setiap interview selalu nggak bisa jawab. Iya, soalnya pas dia nanya, aku bingung tuh aku jawab apa. Oh my God, my friend. Jadi menurut saya teman-teman harusnya bisa agak melatihnya gitu loh, karena kalau sering terjadi, kalau sering sering ditanyakan, sebenarnya bisa dilatih dan di list apa aja sih kelebihan dan kekurangannya. Jadi teman-teman, saya rasa presentasi saya segitu dulu karena waktunya sudah hampir habis dan materi saya sudah habis juga. Dan semangat, pasti bisa. Teman-teman mulai dari awal dulu sampai menambah skill-skill yang dipunyai dan jangan lupa praktis. Terima kasih.